Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Vivi Tulandari. Saya adalah peserta Latsar CPNS Bengkulu Tengah tahun 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika publik. Penjelasannya akan dibagi menjadi potret etika publik di Indonesia dengan beberapa contohnya, kemudian solusi etika publik di masa pandemi. Sebelum itu, kita cari tahu dulu yuk pengertian dari etika publik. Ethics is the discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation. Menurut Paul Ricoeur, seorang filsuf dari Prancis, menjelaskan bahwa etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Sedangkan menurut filsuf dari Indonesia, etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Jadi nilai-nilai ini bukan hanya nilai-nilai agama, melainkan juga adat istiadat. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika adalah refleksi atas baik dan buruk atau benar dan salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Sedangkan etika publik dapat diartikan sebagai refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam rangka tanggung jawab pelayanan publik. Yang kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali, beredar video puskesmas yang tutup saat 2 pasien, yakni pasien positif dan ibu hamil, ingin berobat. Ini adalah potret pelayanan publik di Indonesia yang bisa kita lihat baru-baru ini di masa pandemi. Video ini direkam seorang warga yang datang ke Puskesmas Pembantu Situ Udik, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video tampak 2 orang warga hendak berobat. Satu pasien mengaku terkonfirmasi positif COVID-19 dan pasien lainnya hendak memeriksakan kehamilannya. Sayangnya, puskesmas ditutup. Namun, dari dalam terdengar suara seseorang tengah bernyanyi. Mendapati laporan tersebut, Satgas Gabungan langsung mengecek ke lokasi dan meminta keterangan pihak puskesmas. Pengakuan pihak puskesmas saat itu jam layanan belum tutup, namun sejumlah tenaga medis tengah berbenah sambil iseng mencari hiburan. Kepala puskesmas pun menyampaikan permohonan maaf atas perilaku bawahannya. Nggak tutup, jadi sebenarnya sedang dibersihkan karena udah kelihatan yang pasiennya udah sepi. Mumpung pasien sepi, mereka bersih-bersih sekalian di dalam. Karaokean itu? Bukan karaokean sebenarnya, cuman nyanyi-nyanyi biasa karena ngelihat ada mic di depan situ, pasang YouTube. Ya udah, sambil mengerjakan tugas sambil dengan teman-teman yang lain. Dengan suara keras seperti itu? Ya kebetulan, ya mohon maaf kalau itu mungkin ya karena tidak sadar ya suara mic-nya agak terlalu keras. Karena Sebagai evaluasi, kasus ini akan disidangkan dalam rapat Pemda Kabupaten Bogor Senin mendatang. Selain dianggap melanggar aturan puskesmas, ketiga tenaga kesehatan itu dinilai abai melayani pasien dalam kondisi darurat. Begitulah salah satu potret dari etika publik di Indonesia. Padahal sebenarnya sudah diatur area perubahan reformasi birokrasi yang diantaranya adalah manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas, pengawasan, serta peningkatan pelayanan publik. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya tentu saja membutuhkan perubahan mindset. Selama ini yang mindsetnya adalah penguasa, maka harus berubah menjadi pelayan. Mindsetnya wewenang, maka harus berubah menjadi peranan. Dan mindsetnya merupakan jabatan, harus berubah menjadi sebuah amanah. Padahal sebenarnya kode etik ASN sudah diatur di undang-undang.
di mana nilai dasarnya harusnya adalah menjalankan nilai-nilai dalam ideologi negara yaitu Pancasila. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, seorang ASN mampu dengan profesional, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi dalam melayani publik. Selain itu juga tidak diskriminatif dalam melayani masyarakat. Sebenarnya baik pandemi ataupun tidak pandemi, seorang ASN merupakan pelayan publik. Pelayan publik artinya selalu siap sedia untuk melayani publik dengan beretika. Menanamkan dalam hati nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu menjadi salah satu acuan dalam melayani publik. Mengilmiahkan keberadaan Tuhan artinya apapun yang kita laksanakan adalah bagian dari ibadah, merupakan salah satu bentuk etika publik. Di masa pandemi, yang jelas kita harus menjaga protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Tidak sekali-kali menerima suap ataupun gratifikasi merupakan upaya kita dalam menjaga kode etik sebagai seorang ASN. Dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari hal kecil. ASN berakhlak dan siap melayani bangsa adalah moto kita sebagai ASN dan sebagai pelayan publik yang beretika. Terima kasih.